100 juta ya. Macem-macem, ada buat rumah orang tua, mobil orang tua, macem-macem lah. Pokoknya buat keluarga semua. Yang jelas sih nggak boleh stay di zona nyaman lah. Nama Dedi Utomo, sudah bekerja sekitar 4 tahun. Nama Ivan Baskoro, udah bekerja kurang lebih sekitar 7 tahun. Saya Vincent, sudah 8 tahun bekerja. Nama Edo, kalau kerja OTW 4 tahun. Angga udah kerja 6 tahun. Sudah. Alhamdulillah pernah. Pernah. Sudah. Udah. Kurang lebih 2017 lah ya. Tahun yang lalu. Sekitar di tahun 2016 dan 2019 sama 2021 ini. Tahun ini. 2018. Dengan berdedikasi dengan bekerja di beberapa perusahaan. Dari kerja. Dari kerja? Gaji. Ya? Sebagian besar dari gaji sih. Iya, kerja sih dulu. Dari hasil nabung dari gaji, dari freelance, dari nemu, dari trading, ya itu betul. Nemu di jalan. Biasa nemu di mana? Di pinggiran. Setahun kali ya. Sebenarnya kalau udah mulai menabung itu dari kuliah di 2010 dengan ikut tabungan berjangka bersama kakak. Terus tapi di seiring perjalanan waktu itu dipakai untuk aset produktif, beli kayak komputer sama handphone. Dan mungkin kayak baru efektif untuk fokus di 100 jutanya itu di tahun 2016. Nabungnya kurang lebih 10 tahunan lah. 2 tahunan, 3 tahunan maybe. 3 tahun kali ya? 3 tahun. Duitnya itu sekarang dialokasiin ke aset yang tetap sama yang yang bisa dibilang ya liquid sama yang non liquid sih. Jadi ada kebagi kedua. Mayoritas di reksadana. Sebagian udah dibuat beli macam-macam, juga sebagian masih ditabung lah, diinvest lah supaya berkembang lagi. Duitnya ada di reksadana, ada di kripto, ada di rekening. Macem-macem, ada buat rumah orang tua, mobil orang tua, macem-macem lah. Pokoknya buat keluarga semua. 500 juta. Kalau untuk nominal sih mungkin masih dalam proses ya pencarian ya. Cuman mungkin kalau untuk lebih goalsnya sendiri untuk let's say tabungan pernikahan sama untuk pendidikan anak sih. 1 miliar. 2 miliar kali tahun ini. Oh, ya dikuadratin lah langsung 10 miliar gitu. Kalau untuk rencananya itu mungkin bisa dibilang ya set goals dulu di awal, lalu kita juga proses research untuk mau ditaruh di mana investasi atau instrumen apa aja. Lalu kita juga udah setelah research mulai start investing dan yang terakhir itu tidak kalah penting bisa dibilang ya increasing income level aja sih. Ya, nabung. Yang jelas sih nggak boleh stay di zona nyaman lah, harus cari terus peluang, dan yang pasti ya kalau dapat duit jangan dihabisin gitu. Sebagian harus diinvest. Dari investasi, ada yang dari bisnis, ada yang dari sampingan, macam-macam, nyampur-nyampur. Kerja. Ya, nambah modal DP rumah. 100 juta ya mungkin kalau misalnya masih ada periode untuk pembelian kemarin obligasi atau ori yang ke-20 kalau nggak salah itu ya paling ditaruh di situ aja sih. Wah, jelas. Langsung invest. Diversifikasi sih, yang pertama mungkin sebagian didonasiin dulu, sebagian buat bisnis, sebagian buat keluarga gitu kan. Kemudian sebagian buat senang-senang. Ya diinvest dulu lah sambil dipikir-pikir nanti mau dipakai buat apa. Kamu nggak mau berfoya-foya? Ya janganlah, nanti belum ada kebutuhannya. Ayo berfoya-foya. Kalau sama masnya boleh. Di umur berapa sih realistisnya seseorang itu berhasil mengumpulkan 100 juta pertama dia? Realistisnya ya, sebenarnya kalau di zaman sekarang ya Dok ya, nggak ada yang realistis sih. Bisa aja orang masih muda banget udah jadi artis cilik bisa kumpulin 100 juta, bener ya. Nah jadi yang penting kita jangan compare. Nah itu yang paling penting sih, mindsetnya adalah kita jangan compare sama orang lain. Kalau memang kita udah start telat ya mulai dari sekarang, mulai investasi, mulai nabung dari sekarang untuk
berapa juta pertama kita, 100 juta pertama kita. Jangan sampai kita karena lihat, ih dia udah mudah banget dapat 100 juta, terus kita jadi down, nggak mau nabung lagi atau nggak mau investment lagi. Jangan sampai kayak begitu aja sih. Sebenarnya gaji UMR untuk ngumpulin 100 juta itu possible nggak sih? Kalau ditanya possible atau nggak, possible aja. Tergantung gaya hidupnya. Contoh nih, UMR ya 4 juta lah. Ya aku ambil 4 juta. Kalau misalkan gaya hidupnya cuma 2 juta, sebenarnya 2 jutanya bisa ditabung. Iya. Ya kan? Kalau 2 juta ditabung nih, kali setahun aja 24 juta. Iya. Ya, berarti 100 juta pertamanya bisa dalam waktu 5 tahun. Iya, Bener gak? Nah, biasanya orang susahnya adalah karena gaya hidupnya ketinggian. Oke. Ya, jadi dia nggak bisa nahan diri, ikut-ikutan orang, apalagi suka ngeliat media sosial yang, wah dia bisa ini nih, dia bisa itu nih, jadi pada ngikutin, bahkan sampai ngutang. Nah itu yang gawat tuh. Jadi kalau bisa kita tahan gaya hidup kita untuk bisa nabung lebih, pasti bisa capai 100 juta. Thank you. Ya.